Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvina Maya Ismawati dengan NIM 19000006012 dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP UAD telah melaksanakan kegiatan PLP 2 di SMA 1 Jetis, Bantul. SMA 1 Jetis Bantul merupakan SMA yang berada di Jalan Imogi Barat KM 11 Kerten Sumberagung, Jetis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Cisaba memiliki banyak keunggulan, diantaranya menjadi sekolah rujukan, sekolah literasi, sekolah adiwiyata, sekolah sehat, dan sekolah budaya. SMA Negeri 1 Jetis Bantul memiliki banyak sekali prestasi baik akademik maupun non-akademik. SMA Cisaba memiliki banyak ekstrakurikuler, diantaranya sepak bola, bola voli, bola basket, buletin, debat, pencak silat, dan lain sebagainya. Sekolah ini tergolong memiliki fasilitas yang sangat lengkap, diantaranya halaman yang luas dan asri, masjid yang dapat menampung puluhan peserta didik, guru, dan karyawan, fasilitas olahraga outdoor yang luas, perpustakaan yang lengkap, kantin dengan hidangan yang sehat, amfiteater, ruang UKS yang dilengkapi dengan obat-obatan, dan masih banyak fasilitas pendukung lainnya. Perangkat yang saya analisis adalah RPP, LKPD, dan soal penilaian harian yang telah disusun oleh guru Pamong. Yang pertama mengenai RPP, untuk komponennya sudah lengkap sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, mulai dari identitas, KI, KD hingga pada penilaian proses pembelajaran. Akan kita kupas satu persatu. Untuk KI dan KD sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, hanya saja dalam penulisan KD terdapat perbedaan angka. Penggeneralisasi rasio pada Permendikbud tertulis KD 3.8 dan 4.8. Namun di sini tertulis 3.7 dan 4.7. Untuk indikatornya sudah sesuai dengan taksonomi Bloom, yaitu ada kata kerja operasionalnya, meliputi menemukan, menerapkan, dan menyelesaikan. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Di sini sudah ada audiens, yaitu peserta didik, ada kata kerja operasional dan objeknya, ada model pembelajarannya, serta sikap yang ingin dicapai. Materinya juga sudah sesuai. Untuk model pembelajaran ada PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan saintifik. Seharusnya juga ada metode dan strategi. Berdasarkan observasi dapat saya simpulkan bahwa metode yang digunakan adalah diskusi memanfaatkan LKPD, serta untuk strateginya adalah pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif sendiri sesuai digunakan untuk mencapai KD dan materi dari rasio trigonometri karena dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, untuk alokasi waktunya, strategi ini cocok karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya ada media dan alat. Medianya seperti ini dan memanfaatkan LKPD. Untuk LKPD-nya nanti akan saya tampilkan tersendiri. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini tentunya dimulai dari pendahuluan hingga penutup yang dibagi berdasarkan pertemuannya. Untuk pendahuluan tentunya dibuka dengan salam, kemudian ada kegiatan persepsi, menyampaikan tujuan. Kemudian untuk kegiatan inti, di sini sudah sesuai dengan sintaks dari PBL, mulai dari orientasi peserta didik pada masalah, kemudian fase 2, hingga fase kelima. Kemudian ada penutup, yaitu refleksi, umpan balik, remedi atau pengayaan, pemberian tugas, serta informasi. Nah, ini disusun menjadi beberapa pertemuan. Selanjutnya adalah sumber belajar atau bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan adalah buku paket maupun LKS. Bahan ajar sendiri tentunya sudah mempertimbangkan dengan KD-nya.
Jadi buku-buku yang digunakan adalah buku-buku yang sudah sesuai baik dari KD-nya, kemudian materinya. Nah, untuk kemampuan berpikirnya itu tingkat sedang hingga tinggi. Sedang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari, sedangkan yang tinggi digunakan untuk para peserta didik yang pengayaan. Nah, untuk yang penilaian ada 3 aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk yang sikap melalui pengamatan, kemudian pengetahuan melalui pengamatan dan tes, sedangkan keterampilan melalui pengamatan. Selanjutnya kita akan lebih lanjut ke LKPD. LKPD ini merupakan media yang digunakan guru untuk membantu mencapai indikator yang ditetapkan. Nah, karena PBL maka pada awalnya sudah diberikan permasalahan. Namun, jika peserta didik belum bisa mengerjakan, maka guru sudah memberikan tahapan menemukan teori, di mana peserta didik tinggal mengisi titik-titik yang sudah disediakan. Hingga nantinya memperoleh hasil akhir berupa tabel. Dan peserta didik diminta untuk mengerjakan latihan soal. Nah, LKPD ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan IPK-nya, karena di nomor 1-5 ini peserta didik diminta untuk mengerjakan tanpa melihat tabel. Nah, ini sesuai dengan indikator 3.7.1. Selanjutnya ke penilaian. Nah, untuk penilaian atau instrumennya menggunakan instrumen tes, terdiri dari soal-soal uraian. Nah, di sini soal 1-4 sesuai dengan indikator 3.7.1, sedangkan 5 dan 6 sesuai dengan indikator 4.7.1. Karena sudah sesuai dengan IPK, maka penilaian ini tentunya juga sesuai dengan tujuan dan materi yang telah disampaikan. Namun sayangnya penilaian ini belum disertai dengan rubrik atau pedoman penilaian. Kemudian kalau menurut saya, karena tujuan dan IPK maupun materi sudah sesuai, maka penilaian ini sudah dapat dijadikan sebagai sarana refleksi hasil belajar. Nah, untuk pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, guru membebaskan peserta didik untuk mengakses internet sebagai sarana untuk mencari materi tambahan, untuk mencari contoh-contoh soal lainnya. Nah, ini efektif dan efisien membuat peserta didik aktif. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai analisis perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, kemudian media, bahan ajar, dan instrumen evaluasi. RPP yang saya buat untuk submateri persamaan eksponensial kelas 10 MIPA, mata pelajaran matematika peminatan. Alokasi waktunya adalah 4 kali pertemuan. Persamaan eksponensial memiliki kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Untuk indikatornya saya memanfaatkan kata kerja operasional yang ada di taksonomi Bloom. Berikut adalah tujuan pembelajarannya. TPK, kemudian untuk model yang saya gunakan adalah discovery learning dengan pendekatan saintifik dan metode pengamatan, diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Untuk materinya adalah macam-macam bentuk persamaan eksponensial sebanyak 8 bentuk. Media yang saya manfaatkan adalah PowerPoint yang saya bagikan linknya, kemudian ada juga LKPD dengan sumber belajar buku yang sudah disediakan oleh sekolah. Langkah-langkah pembelajarannya, karena ada 8 persamaan, maka saya bagi menjadi 4 pertemuan. Setiap pertemuannya terdiri dari pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini terdiri dari sintaks discovery learning, kemudian ada kegiatan penutup. Nah, ini berulang sampai ke pertemuan keempat. Setelah itu ada penilaian.
penilaian sikap dengan teknik observasi, penilaian pengetahuan dengan teknik pengamatan, penugasan, dan tes tertulis, serta penilaian keterampilan dengan teknik pengamatan. Untuk pengetahuan dan keterampilan tentunya berdasarkan kepada IPK yang telah disusun. Selain itu ada pembelajaran remedial dan pengayaan, remedial untuk peserta didik yang kurang dari KKM, dan lainnya mengikuti pengayaan. Untuk mendukung pembelajaran, saya membuat LKPD, ada 4 LKPD untuk masing-masing LKPD-nya di satu pertemuan. Selanjutnya ada bahan ajar. Bahan ajar yang saya buat berupa PowerPoint yang terdiri dari materi. Setiap materinya terdapat contoh soal dan diakhiri dengan latihan soal. Dan terakhir ada instrumen penilaian harian yang saya buat 2 paket A dan paket B. Di setiap paketnya terdiri dari 8 soal yang menggambarkan masing-masing persamaan eksponensial. Itu saja terkait dengan pengembangan perangkat. Pembelajaran diawali dengan berdoa, memeriksa kehadiran peserta didik dan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. Selama pembelajaran, saya memanfaatkan model Discovery Learning berbantuan LKPD dan PowerPoint. Saya memulai tahapan inti dengan memberikan penjelasan awal terkait persamaan eksponensial serta membagikan link PowerPoint yang dapat diakses secara online. Kemudian, peserta didik mulai mengamati, menanya, dan mengeksplorasi untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Lalu, mengasosiasi dan mengomunikasikan di depan kelas hasil yang telah diperoleh. Selanjutnya, dilakukan koreksi bersama untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat. Pada kegiatan penutup, peserta didik diminta untuk menyimpulkan mengenai materi yang sudah dipelajari pada pertemuan tersebut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai testimoni pembelajaran berdasarkan jawaban yang telah disampaikan oleh para peserta didik melalui Google Form. Pada Google Form yang telah saya berikan, terdapat beberapa pernyataan di mana peserta didik menjawab dengan memilih dari skala 1 sampai 5, di mana 1 berarti sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Pernyataan pertama, penjelasan yang diberikan mudah dipahami. 1 peserta didik menjawab tidak setuju, 1 menjawab netral, 4 menjawab setuju, dan 13 menjawab sangat setuju. Pernyataan yang kedua, cara mengajar yang digunakan menyenangkan. 5 peserta didik menjawab setuju, dan 14 lainnya menjawab sangat setuju. Pernyataan yang ketiga, memberikan penjelasan menyeluruh kepada setiap peserta didik yang kurang paham. 6 menjawab setuju dan 13 menjawab sangat setuju. PowerPoint yang dibuat membantu memahami materi dan contoh soal. 1 menjawab tidak setuju, 1 menjawab netral, 4 setuju, 13 sangat setuju. LKPD yang dibuat membantu memahami materi dan latihan soal. 1 menjawab tidak setuju, 2 menjawab netral, 5 setuju, dan 11 sangat setuju. Soal-soal yang diberikan sesuai materi yang diajarkan. 5 menjawab setuju dan 14 menjawab sangat setuju. Untuk kesan yang diberikan, dapat saya simpulkan bahwa peserta didik merasa bahwa cara mengajarnya kreatif dan menyenangkan, santai tapi dapat dimengerti, dan tidak membuat jenuh. Untuk kesan yang disampaikan, peserta didik berpesan untuk tetap semangat dan menjadi lebih baik ke depannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai testimoni pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.